Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, mulai kesempatan kali ini dan beberapa pertemuan berikutnya, saya akan memandu kajian tentang filsafat, melanjutkan yang dulu pernah dikaji, yakni soal etika. Dan untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama untuk membahas masalah kebebasan ditinjau dari sudut pandang filsafat. Aspek ini menjadi hal yang sangat-sangat penting, menjadi percakapan yang seringkali diurai ketika berbicara tentang hakikat dasar dari filsafat. Apa makna dari freedom? Apakah makna dari liberty sebagai pokok uraian yang seringkali menjadi perdebatan dalam diskusi filsafat? Seringkali kebebasan menjadi sebuah diksi, nomenklatur yang tidak cukup terdefinisikan dengan baik, sehingga kerap muncul kesalahpahaman dalam memaknai dan menelaah hakikat dasar dari kebebasan ini. Karenanya, untuk mendudukan kebebasan sebagai sebuah prinsip yang fundamental, maka butuh tinjauan yang fundamental juga. Dalam hal ini filsafat mungkin bisa menolong kita untuk menelaah makna yang paling mendasar dari kebebasan. Teman-teman yang saya hormati, saya dibantu oleh buku lama yang ditulis oleh Romo Niko Syukurdister. Dulu pernah mengajar di sekolah tinggi filsafat Driarkara di Jakarta pada tahun 70-an. Ia menulis sebuah buku yang sangat membantu untuk masuk ke dalam perdebatan mengenai filsafat kebebasan. Judul bukunya Filsafat Kebebasan, dan buku ini yang akan membantu kita untuk mengurai atau memetakan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kebebasan. Kenapa penting berbicara mengenai hal ini, teman-teman sekalian? Keinginan manusia untuk hidup merdeka, untuk hidup bebas, itu tidak bisa dipungkiri sebagai sebuah prinsip atau keinginan manusia yang sangat-sangat mendasar. Karenanya kita tidak heran kalau kemudian karena saking fundamentalnya masalah kebebasan yang merupakan keinginan dasar dari manusia yang sangat-sangat naluriah ini dikaji dan ditelaah dalam berbagai bidang. Misalnya aspek kebebasan warga negara dibicarakan dari sudut pandang politik. Kita misalnya mengenali aspek-aspek mengenai citizenship atau kewarganegaraan dan bagaimana hak serta kewajiban warga negara dibicarakan di sana. Bagaimana hak warga negara untuk bebas berbicara, bebas berorganisasi, bebas beribadah dan seterusnya menjadi bacaan atau menjadi telaah yang sangat mendapatkan tempat dalam percakapan mengenai politik. Lalu dunia ekonomi misalnya mengenal free market atau pasar bebas. Nah, itu juga berbicara tentang kebebasan. Bagaimana misalnya negara seminimal mungkin melakukan intervensi terhadap pasar. Lalu di bidang pendidikan juga ada bahasan mengenai kebebasan. Misalnya bagaimana anak didik diberikan kebebasan untuk berkreasi, bereksplorasi,
numpahkan daya imajinasinya dan seterusnya. Nah, itu kalau kita lihat hal-hal tadi berkaitan dengan bagaimana kebebasan dibahas dari sudut pandang pedagogis, sudut pandang ekonomi, atau sudut pandang politik. Tetapi yang akan menjadi telaah kita ke depan adalah tidak dalam konteks atau tidak dalam kerangka itu. Meskipun mungkin nanti sebagai perbandingan kita juga akan menghadirkan sudut pandang politik atau sudut pandang ekonomi atau sudut pandang pedagogis tersebut. Tetapi yang menjadi bahasan utamanya adalah kebebasan atau melihat kebebasan dari sudut pandang filsafat. Kenapa? Teman-teman sekalian, filsafat memiliki tugas untuk menyelidiki atau menelaah aspek yang tidak ditelaah oleh pengetahuan yang lain. Nah, filsafat berusaha untuk mengeksplisitkan hal-hal yang terkandung dalam pengalaman keseharian, tetapi luput dari atau tidak dibahas atau tidak menjadi concern dari ilmu pengetahuan tadi, karena memang ilmu tersebut tidak berkaitan dengan sudut pandang filsafat, tapi memfokuskan diri pada aspek yang dikajinya. Ilmu pendidikan, ekonomi, atau politik mengandaikan bahwa manusia itu memang makhluk yang bebas, tetapi pengetahuan tersebut tidak menyelidiki atau tidak menelaah apa itu kebebasan. Jadi ilmu politik misalnya berbicara tentang kebebasan warga negara, kebebasan untuk berbicara, kebebasan warga negara untuk beribadah. Tetapi ilmu politik tidak berbicara tentang hakikat dari kebebasan itu. Nah, filsafat punya tanggung jawab atau filsafat mengisi ruang yang tidak dikaji dalam ilmu politik. Ilmu ekonomi berbicara tentang kebebasan pasar misalnya, tetapi ia tidak berbicara tentang apa itu kebebasan. Apa itu kebebasan pada sejatinya, pada hakikatnya. Nah, inilah filsafat yang akan mengurai tentang pokok persoalan itu. Kebebasan manusia dalam ilmu-ilmu tersebut dalam ilmu ekonomi atau ilmu pendidikan atau ilmu politik diterima sebagai praandaian, peranggapan, tetapi ia tidak kemudian diproblematisir, ia tidak dipersoalkan, tidak kemudian menjadi bahan pertanyaan tentang apa kebebasan itu sendiri. Tidak ada pertanyaan misalnya tentang apakah manusia itu benar-benar makhluk yang bebas, ataukah manusia itu hanya menyangka bahwa dirinya bebas, padahal sesungguhnya dia tidak betul-betul bebas. Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan filsafat. Jadi, filsafat yang akan menjawab apakah manusia itu pada dasarnya adalah makhluk yang bebas, atau manusia itu hanya menyangkakan saja dirinya sebagai makhluk yang bebas. Jadi, imajinasi dirinya atau imajinasi tentang dirinya sebagai makhluk yang bebas, ataukah memang betul-betul bebas. Memang dalam kehidupan keseharian kita kerap kali membedakan antara perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, bagaimana tindakan itu dilakukan dengan sengaja, bagaimana tindakan itu dilakukan dengan segenap rasa tahu dan mau, dan bagaimana kita melakukan perbuatan yang tidak disengaja. Tetapi pembedaan ini kan tidak kemudian direfleksikan, tidak kemudian direnungkan menjadi sesuatu yang ilmiah. Nah, filsafat melakukan hal tersebut. Filsafat mencoba untuk merefleksikan masalah kebebasan dari sudut pandang ilmiah itu. Jadi bagaimana manusia punya kehendak untuk melakukan itu,
ia tahu dan mau melakukan perbuatan itu, dan ia sengaja melakukannya, atau ada sesuatu yang memang dia lakukan secara tidak sengaja. Kontemplasi mendalam atas tindakan-tindakan manusia ini, telaah secara mendalam atas tindakan manusia ini termasuk intensinya, itu adalah tugas filsafat. Bagaimana menelaah secara ilmiah intensi atau hal-hal yang berkaitan dengan mau, tahu, sengaja, tidak sengaja dilakukan, dan seterusnya. Filsafat nanti yang akan menelaahnya. Nah, sebagai pembuka, sebagai gambaran umum, sebagai overview, kebebasan manusia sendiri ada berbagai macam pendapat, ya. Ihwal kebebasan manusia sendiri ada beberapa pandangan, ada beberapa pendapat, ada beberapa anggapan. Kita akan membahas nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi secara umum, ketika kita berbicara tentang perbedaan mengenai anggapan-anggapan atau pandangan atau pendapat tentang kebebasan itu sendiri, kita akan berhadapan dengan berbagai varian-varian persepsi tentang apa itu kebebasan. Dan kerap kali muncul perbedaan antara satu perspektif dengan perspektif yang lainnya. Itu sesuatu yang lumrah sebenarnya dalam dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Perbedaan pendapat tentang apa itu kebebasan atau perbedaan pendapat tentang objek apapun merupakan hal yang lumrah biasa. Karena kebebasan manusia bisa dikatakan sebagai sesuatu yang tidak mutlak sesungguhnya. Jadi kebebasan manusia itu bukanlah sebuah kebebasan yang mutlak atau kebebasan yang murni, tetapi kebebasan yang bersifat relatif karena dibatasi oleh situasi dan kondisi manusia. Nah, ini sekaligus meruntuhkan anggapan anggapan sebagian yang mungkin punya persepsi berbeda soal percakapan mengenai kebebasan, yang sering menganggap kebebasan itu sebagai kebebasan yang mutlak. Tapi sesungguhnya tidak. Kebebasan manusia itu bersifat relatif karena ia dibatasi oleh situasi dan kondisi manusia itu sendiri. Sebagai kebebasan yang relatif atau kebebasan yang bersituasi, maka kebebasan manusia selalu tercampur dengan ketidakbebasan. Jadi ketidakbebasan selalu akan hadir dalam kebebasan manusia, yang pada gilirannya membuat kebebasan manusia itu bersituasi atau bersifat relatif. Tidak akan menjadi kebebasan yang betul-betul mutlak. Maka manusia sesungguhnya tidak pernah menjadi makhluk yang 100% bebas. Nah, namun situasi dan kondisi manusia bukan hanya faktor yang membatasi dan dalam arti itu menghalangi kebebasan, tapi juga faktor yang memungkinkan adanya kebebasan. Jadi kondisi manusia itu tidak hanya menjadi faktor yang membatasi kebebasan, tetapi juga dalam waktu yang sama menjadi faktor yang memungkinkan kebebasan. Jadi dalam diri manusia itu ada kebebasan atau lingkungan atau manusia itu sendiri adalah faktor yang memungkinkan kebebasan terbatasi, dan di saat yang sama menjadi faktor yang memungkinkan kebebasan itu bisa ditunjukkan. Ada kebebasan dan ketidakbebasan di dalam diri manusia, termasuk lingkungan yang mengitarinya. Di luar situasi yang sifatnya tertentu itu, manusia tidak mungkin bertindak, kan? Misalnya membuat rencana lalu melaksanakan rencana itu, apalagi bertindak bebas. Dengan kata lain, dalam kebebasan insani, dalam kebebasan yang bersifat naluriah, terkandung beragam aspek yang saling mempengaruhi dan terhubung satu dengan yang lainnya.
Nah, kita bisa melihat misalnya saat seseorang ya, seorang pemikir misalnya berbicara tentang aspek A atau aspek B yang menjadi tekanan atau yang menjadi faktor utama mengapa ada kebebasan dalam diri manusia, sementara pendapat yang lain lebih menekankan pada faktor C atau faktor D sebagai sebagai komponen ya, sebagai komponen atau sebagai faktor yang berkaitan dengan masalah kebebasan, maka disitulah kita akan menemukan perbedaan cara pandang mengenai apa itu kebebasan dan mengapa kebebasan itu menjadi ketidakbebasan dalam diri manusia. Jadi hal yang sangat alamiah sekali ketika terjadi perbedaan karena misalnya satu orang menekankan pada aspek lingkungan yang menyebabkan kenapa kemudian manusia menjadi tidak bebas. Tetapi pemikir yang lain mengatakan bahwa justru lingkungan itulah yang menjadi alasan kenapa manusia menjadi makhluk yang bebas. Nah, ada misalnya pemikir yang ini ketika kita berbicara tentang perbedaan cara pandang atau ragam perspektif dalam melihat kebebasan. Mengapa? Karena ada pemikir yang menekankan sisi genetis yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang itu memengaruhi jalannya kehidupan manusia di kemudian hari. Pemikir lain misalnya melihat faktor lingkungan sebagai faktor yang memengaruhi tingkah laku atau perilaku kehidupan manusia di kemudian hari dalam perkembangannya. Kita ambil contoh pendidikan misalnya. Pendidikan misalnya punya pengaruh terhadap terhadap pembentukan manusia atau memiliki pengaruh terhadap perilaku manusia di kemudian hari. Tetapi yang lain mengatakan bahwa secara genetik manusia itu dilahirkan dengan kecenderungan tertentu. Pendidikan hanya faktor sekundernya saja. Nah, ini salah satu contoh sederhana bagaimana perdebatan-perdebatan tentang kebebasan itu nanti akan mewarnai percakapan mengenai tema ini. Pemikir lain mengatakan bahwa ihwal kebebasan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab manusia. Karena manusia itu ya, jadi hal ini sangat berkaitan dengan tanggung jawab manusia atas perbuatannya sendiri. Karena apa? Karena manusia itu ia bisa dipuji kalau ia berbuat baik, ia dipuji kalau berbuat baik, ia bisa dibalas atas jasa yang diberikannya, ia bisa dituntut, diadili, dan dihukum kalau berbuat jahat, kalau terbukti bersalah. Nah, ini contoh bagaimana kebebasan dilihat dari argumentasi menjadi argumentasi untuk menunjukkan kebebasan manusia. Bagaimana manusia itu kebebasan manusia sangat terkait dengan sisi sisi ekspresifnya gitu. Nah, dengan demikian jelas kalau kita akan bisa melihat ragam atau varian-varian dari mana kebebasan itu timbul. Apakah dia masalah filsafat ataukah dia masalah teologi? Apakah ia apakah ia berkaitan dengan
kebebasan eksistensial, koeksistensi, ataukah ketergantungan terhadap yang transenden? Apakah itu kebebasan dan apakah itu keterbatasan? Bagaimana orang-orang pada zaman Yunani kuno, mazhab Stoa atau zaman patristik atau zaman skolastik berbicara tentang kebebasan, bagaimana hubungan antara kebebasan dan determinisme, pasti akan menjadi kajian yang memunculkan banyak sudut pandang atau banyak perspektif. Nah, banyaknya perspektif itu jelas nanti akan terlihat berkaitan dengan kompleksitas masalahnya, karena memang kajian kebebasan dari sudut pandang filsafat pada akhirnya akan memperlihatkan keanekaragaman pendapat yang memang sengaja akan ditunjukkan ya. Dalam arti tertentu semua pendapat itu punya argumen, bisa dikatakan benar dari sudut pandangnya, tetapi mungkin lain pihak akan melihat bahwa pendapat yang dimaksud tidak selalu berkesesuaian. Jadi ya bisa saja keduanya dilihat sebagai sesuatu yang kontradiktif, tetapi maksud dari kajian kebebasan dari sudut pandang filsafat ini tidak berujung pada pemutlakan terhadap satu persepsi, ya. Pemutlakan terhadap satu persepsi. Karena apa? Karena pada kenyataannya pendapat atau persepsi mengenai kebebasan, masalah kebebasan ini begitu sangat variatif, begitu sangat majemuk. Nah, karena majemuknya itu, maka upaya untuk menghindari absolutisme itu harus terus dilakukan. Nah, salah satu caranya adalah bagaimana agar kita tidak jatuh pada absolutisme, belajar sejarah. Nah, belajar sejarah. Jadi makanya ketika berbicara mengenai kebebasan atau ragam kebebasan yang dipersepsikan oleh mazhab Aristotelian, lalu Stoa, zaman skolastik dan era modern, itu untuk menunjukkan itu. Jadi perjalanan sejarah itu adalah salah satu jembatan untuk menunjukkan keragaman atau variasi persepsi mengenai kebebasan dan hal-hal lain. Nah, itu sebagai cara agar kita tidak jatuh pada absolutisme. Nah, dengan berbekal pada sejarah itu, maka kita bisa tahu bagaimana persepsi atau pandangan-pandangan Sartre misalnya, Martin Heidegger atau Paul Ricoeur pada era-era kontemporer, khususnya kelompok yang berasal dari aliran fenomenologi eksistensial yang menekankan bahwa determinisme dan masalah kebebasan itu saling mengandaikan sebenarnya dan saling melengkapi. Nah, itu yang akan menjadi bagian yang akan diurai. Nah, akhirnya sebagai pembuka, kuliah mengenai filsafat kebebasan itu tidak bermaksud untuk menyajikan seluruh cara pandang ya, seluruh perspektif tentang kebebasan dari sudut pandang filsafat secara komprehensif, tetapi setidaknya bisa melihat atau bisa memberikan potret tentang keragaman cara pandang, keragaman isu atau keragaman keragaman interpretasi tentang kebebasan
dari sudut pandang filsafat. Nah, mungkin ini untuk pertemuan pertama. Pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang asal-usul kebebasan. Dari mana sih kesadaran manusia itu timbul terhadap kebebasan, dan apakah masalah kebebasan yang paling pokok? Apakah ia masalah yang bersifat teologi atau ia bersifat filosofis belaka? Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.